Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ramanupan Aryadi dengan NPM 1923250035, mahasiswa Teknik Informatika Universitas MDP. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan yang menggunakan MATLAB. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data untuk diuji menggunakan MATLAB. Baiklah, ini ada apel, ada 3 apel, kemudian ada juga 3 apel untuk diuji, ada mangga juga 3, mangga ujinya 3, nanas uji 3, dan nanas uji biasa dan nanas uji 3. Baiklah, kita akan masuk ke MATLAB. Di sini pastikan dulu untuk datanya sudah aktif. Di sini ini ada sudah terlihat. Baiklah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa coding untuk membaca ini data-data ini agar dapat diuji dengan jaringan saraf tiruan. Pertama, kita baca dulu data-data yang ada di sini. Untuk membacanya kita menggunakan coding gambar kemudian mread apel1.jpg. Nah, yang di apel1.jpg ini kita sesuaikan dengan nama-nama yang ada di sini. Nanti untuk selanjutnya kita cuman ganti ini kan apel 1, kita ganti apel 2. Jangan lupa tipe fotonya juga. Kemudian sudah kita baca, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata RGB. Kodenya itu sum, I sama dengan sum, dalam kurung sum gambar, S sama dengan size, rata-rata I sum S1 dan S2. Di sini ada rata-rata yang pertama rata-rata R, kemudian rata G dan rata B. Kemudian kita akan memasukkan data ini ke dalam tabel latih. Tabel latih ini terdapat kolom, ini baris 1, baris kedua, dan baris ketiga. Di sini adalah kolom 1 semua untuk apel 1. Kita enter. Di sini sudah dibaca data latih dengan rata-rata RGB-nya 218,7658 dan seterusnya untuk G-nya dan B-nya. Kemudian kita lihat di sini, kita klik tabel data latih. Nah, di sini untuk data latih rata-rata read-nya yaitu di tabel pertama di baris pertama. Nih, kemudian untuk rata-rata G-nya di sini di baris kedua di tabel pertama. Kemudian rata-rata B-nya G green dan blue. Untuk rata-rata blue-nya yaitu di baris ketiga dengan kolom pertama. Kemudian kita buat lagi untuk seterusnya sampai untuk yang pertama ini di data latih ini kita akan memasukkan apelnya yang apel uji, nanti kita masukkan ke tabel uji. Selanjutnya kita ulang lagi sama semua sampai ke nanas 3. Sebentar, di sini kita rubah dulu biar lebih mudah. Data latih kita copy lagi sama seperti tadi,
Di sini kita tinggal ganti ini apel. Tadi kan apel 1, ini apel 2. Semuanya sama. Kemudian untuk di kolomnya. Untuk kolom ini data yang apel kedua ini kita buat di kolom kedua. Di sini kita merubah menjadi data latih baris ke 1 kolom kedua. Ini sama, ini sama. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia sudah membaca dan memasukkan nilai rata-ratanya. Kemudian selanjutnya ke apel ketiga. Apel ketiga ini akan masuk ke kolom ketiga. Di sini kita rubah juga ke 3. 3, kita enter. Oke, sudah dibaca juga dan nilainya sudah masuk di sini. Kemudian untuk apel uji ini nanti kita akan masukkan ke tabel uji. Di sini juga saya sudah menyiapkan untuk tabel ujinya nanti. Kita ulang. Untuk kemudian setelah apel 3 dimasukkan, kita ke mangga 1. Mangga 1 di sini kita rubah. Kita sesuaikan namanya dengan yang ada di sini. Mangga 1. Ini untuk data latihnya, ini kita kan dia akan terus ke kolom-kolom selanjutnya. Untuk mangga 1 ini berada di kolom 4. Kita enter, dia sudah masuk. Kemudian untuk mangga kedua, mangga 2 dia akan masuk ke kolom 5, maka kita akan rubah menjadi kolom kelima. Kita enter juga. Ini sudah dibaca. Selanjutnya kita akan, ini kan sudah ke mangga kedua, selanjutnya kita ke mangga ketiga. Kita rubah lagi mangga 3. Kemudian untuk kolomnya kita masuk ini ke kolom 6. Kolom 6. Kita enter lagi. Dia sudah dibaca. Kemudian ini ada nanas 1, 2, 3 sama seperti tadi. Kita masukkan. Nanas 1. Nanas 1 dia berada di kolom ke-7. 7. Kita enter. Setelah kita enter, dia juga membacanya. Kemudian kita baca lagi nanas kedua. Kemudian di sini dia akan menghitung nilai rata-ratanya juga. Kemudian dia akan diletakkan ke kolom ke-8. Nanas 8. Kita enter. Nah, kemudian ini data yang terakhir. Kita paste. Kita baca lagi. Nanas ketiga. Kita sesuaikan dengan namanya di sini. Kemudian kita tentukan dia akan masuk ke kolom yang mana. Ini masuk ke kolom 9 ini. Jadinya kita taruh 9 dan ke 9. Kita enter. Di sini datanya tadi sudah dibaca. Ada 9 macam
data apel 123, apel 123, apel mangga 123 di kolom 456, kemudian nanas 123 di kolom ke-9. Oke, setelah data dari apel, mangga, dan nanas ini dimasukkan, selanjutnya kita akan membuat tabel target, yaitu tabel yang kita buat untuk menentukan agar dapat mencapai nilai tersebut. Nilai tersebut dapat dikenali dari tabel yang akan kita buat ini. Kita menggunakan nilai 1 dan 0. 1 apabila dia hampir mencapai nilai yang diuji, maka dia akan bisa dikenali. Kemudian untuk 0 dia akan tidak dikenali. Dan di sini kita klik kanan, new, kita buat namanya target, kita enter. Oke, kita klik di sini. Untuk tadi kan ada 9 data, kita klik dulu, ada 9 data. Yang 1, 2, 3 ini adalah data apel, kemudian 4, 5, 6 adalah data mangga, kemudian yang 7 dan 8, 9 adalah data nanas. Kita kembali ke target. Kemudian di sini kita buat 1 untuk mengenali apel. Jadi untuk mengenali apel ini kita buat di baris pertama 1, kemudian baris keduanya 0 dan 0, kemudian sama 1, 0. Kemudian untuk yang di kolom ketiga, karena dia juga apel, kita buat 1 juga seperti ini biar dapat dikenali. Kemudian untuk yang mangga kita buat 0, 1, 0. Ini tabel untuk yang di pertama red, blue, dan green. Kemudian yang 5 dan 6 kita samakan dengan kolom ke-4, 0, 1, 0, 1. Kemudian untuk yang mangga, dia akan mengenali dari blue. Kita lihat 0, 0, dan 1. 89 sama dengan 7 karena dia merupakan kolom untuk mangga. Oke, ini sudah kita isi. Selanjutnya kita lakukan untuk melihat data latih tersebut, kita copy paste coding yang ini, kita copy paste. Ini tabel yang tadi. Oke, di copy ini untuk melihat data latih tersebut. Di sini ada coding net 1 sama dengan new ff min max data latih di layar 45 dengan epoch 1000, 10.000 dengan goals 0,0001. Ini merupakan tingkat ketelitiannya nanti. Kita coba, kita lakukan enter, tinggal enter, kita tunggu. Di sini neural network trainingnya kita sudah ada. Kita coba lihat training state-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita lihat dia sudah muncul. Kemudian regressionnya di sini sampai 1. Oke, kita close saja, kita lanjut. Kita lanjut untuk melihat hasilnya.
Selanjutnya kita akan cek data latih yang dimasukkan tadi. Kita coba ini codingnya, hasil kita coba, kita copy paste, kita coba enter. Oke, di sini lihat hasilnya rata-rata sudah mau mencapai 1 semua data latih ini. Kemudian kita akan masuk lagi kita akan membuat lagi tabel untuk pengujiannya. Kita coba, kita buat lagi untuk tabel pengujian. Ini saya sudah menyiapkan codingnya, gambar uji, Android seperti tadi. Kita coba, kita copy paste. Di sini namanya harus disamakan dengan yang ada di sebelah sini. Kalau tidak, maka dia tidak akan terbaca. Kita langsung enter saja. Mohon maaf, ini salah penulisan. Seharusnya I nya I kecil bukan I besar. Kita coba copy paste. Nah, ini kan sudah benar gambar uji sebenarnya Android. Ini kesalahan yang di atas ini merupakan sensitif. Kita coba enter. Jadi di sini dia sudah terbaca data uji. Kita buka tabel data uji. Ini sudah ada seperti tadi di kolom pertama, baris pertama ini sudah terbaca. Kita coba yang kedua, apel uji 2. Untuk kolomnya kita rubah menjadi kolom kedua. Kita enter. Dia sudah masuk. Kita selanjutnya ke apel uji 3. Nah, di sini saya mempunyai apel uji 3. Untuk tabelnya tabel 3, data uji 3, data uji 3. Untuk ke kolom ketiga, kemudian kita enter. Dia terbaca juga. Kemudian untuk mangga uji 1 kita buat, kita ganti di sini mangga uji 1. Dia akan masuk ke kolom keempat dan keempat. Kita enter. Dia terbaca juga. Kemudian kita masuk ke mangga kedua, mangga uji 2 maksud saya, mangga uji 2. Untuk kolomnya ini kita letakkan ke kolom 5, sama juga untuk greennya dan juga blue-nya di kolom ke-5. Kita masuk ke mangga uji ke-3. Untuk kolomnya kita masukkan ke kolom ke-6. Ini sama, video juga 6. Kita enter. Di sini dia sudah terbaca juga. Kita lanjutkan. Kita copy paste. Kemudian ke nanas uji 1. Nanas uji 1 kita masukkan ke kolom 7. Sama, kita enter. Dia sudah terbaca. Kemudian untuk nanas ke uji 2, nanas uji 2 kita masukkan ke kolom 8. Kita langsung enter. Dia terbaca juga di sini. Kemudian untuk yang terakhir, nanas uji ke-3, nanas uji 3. Untuk kolom kita masukkan ke kolom 9. Kita enter. Oke, di sini sudah masuk semua data-data untuk pengujiannya. Kemudian kita langsung cek lagi hasil dari data uji ini.
Kita buat baru dulu, apakah dia mendekati atau tidak. Paste, data uji. Kita coba enter. Oke, di sini data untuk data uji ini sudah mendekati 1 semua, jadi dia bisa dibilang berhasil. Oke, itulah penjelasan dari saya. Untuk jaringan saraf tiruan ini tidak hanya pengujian apel, bisa juga warna-warna ataupun suara dan juga yang lainnya. Setelah penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.